Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaannya, maka pertama kita harus mengetahui definisi nilai mutlak. Misalkan X adalah bilangan real seperti ini, disimbolkan seperti ini. Ini dibaca nilai mutlak, maka nilai mutlak X sama dengan nilainya X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Tapi jika X lebih kecil daripada 0, maka nilai X menjadi minus X. Seperti ini, kita ambil contoh misalkan nilai mutlak X sama dengan 2. Yang pertama harus diketahui bahwa nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Jadi, kemungkinan di sini yang pertama jika X lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, pertama 2. Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Selanjutnya, nilai mutlak minus 2. Nah, berdasarkan definisi, nilai mutlak jika dia lebih kecil daripada 0, maka dikalikan dengan minus. Jadi, minus kali minus 2. Minus dikali minus hasilnya positif. Jadi, hasilnya sama dengan positif 2. Maka nilai X sama dengan 2, himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan minus 2. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat ketidaksamaan nilai mutlak. Sifat pertama, nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Kita mulai dari akar X pangkat 2. X lebih besar atau sama dengan 0, artinya dia X-nya positif. Jika X-nya positif, pasti nilainya adalah X. Contohnya, akar 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. Nilainya positif. Selanjutnya, jika nilainya negatif, misalkan minus 2. Nah, minus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di sini contohnya, minus 2 pangkat 2. Minus 2 pangkat 2 itu sama dengan minus 2 kali minus 2. Minus 2 kali minus 2 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. 4 sama dengan 2 ya. Jadi sama hasilnya. Positif atau negatif sama-sama hasilnya nanti adalah positif. Kemudian kemudian setelah akar X pangkat 2, kita masuk ke nilai mutlak X. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, X-nya positif, maka hasilnya sama dengan positif. Jika X-nya negatif, maka dia dikali dengan negatif. Negatif kali negatif, hasilnya sama dengan positif. Maka di sini terbukti bahwa sama ya, X pangkat 2 itu sama dengan nilai mutlak X. Dengan menggunakan sifat ini, maka kita dapat menyelesaikan soal, misalkan soalnya nilai mutlak 2X ditambah 1 lebih kecil dari nilai mutlak X dikurang 2. Jadi diubah menjadi akar 2X tambah 1 pangkat 2 lebih kecil dari akar X dikurang 2 pangkat 2. Jika sudah seperti ini, maka akarnya bisa dihilangkan. Ruas kiri dihilangkan, maka ruas kanan juga dihilangkan. Berubah menjadi X tambah 1 pangkat 2 lebih kecil dari X dikurang 2 pangkat 2. Kemudian diuraikan seperti ini. 4X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 1 lebih kecil dari X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4. Kemudian yang di sini dijadikan 0. Caranya adalah X pangkat 2 dikurangi dengan X pangkat 2.
minus 4x supaya menjadi 0, maka ditambah 4x. Kemudian positif 4 agar menjadi 0 dikurang 4. Begitupun di ruas kiri. Ruas kiri juga dikurangi x pangkat 2 ditambah 4x kemudian dikurang 4. Nah, setelah ini dikurangkan, 4x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 2. X ditambah 4x sama dengan 8x. 1 dikurang 4 sama dengan minus 1 ditambah 4 sama dengan minus 3 atau dikurang 3. Lebih kecil daripada 0. Setelah itu, kita faktorkan sehingga didapat 3x dikurang 1 kali x ditambah 3 lebih kecil dari 0. Kemudian 3x dikurang 1 disamakan dengan 0. 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3. Selanjutnya yang faktor yang kedua, ini namanya faktor ya. Faktor pertama dan faktor kedua. Faktor keduanya x ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan minus 3. Maka didapat garis bilangannya di sini minus 3 dengan 1/3. Ini adalah batasan karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka dia bukan bulat penuh. Menandakan bahwa minus 3 dengan 1/3 tidak termasuk dalam daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, setelah ini kita cari di mana daerah penyelesaiannya. Kita cari titik bantu, misalkan titik bantunya adalah minus 4. Dia di sebelah kanan. Jadi x-nya diganti minus 4. 3 dikali minus 4 sama dengan minus 12. Minus 12 dikurang 1 sama dengan minus 13. Selanjutnya, minus 4 ditambah 3 sama dengan minus 1. Nah, minus 13 dikali minus 1 sama dengan positif 13. 13 tidak benar bahwa lebih kecil daripada 0. Sehingga di sebelah kiri minus 3 bukan merupakan daerah penyelesaian. Selanjutnya, kita ke sebelah kanan dari 1/3. Misalkan kita ambil titik ujinya adalah 1. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya, 1 ditambah 3 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Tidak benar bahwa 8 lebih kecil daripada 0. Maka di sebelah kanan ini bukan merupakan daerah penyelesaian. Selanjutnya kita cari uji di sini. Misalkan 0. 3 kali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 1 sama dengan minus 1. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Minus 1 dikali 3 sama dengan minus 3. Jadi benar bahwa minus 3 lebih kecil daripada 0. Maka pertama, karena sebelah kiri bukan daerah hasilnya, maka dia ke sebelah kanan. Kemudian yang titik 1/3, sebelah kanan bukan daerah hasilnya, tapi di sebelah kirinya. Jadi di sini dicari yang masuk di keduanya, yaitu antara minus 3 dengan 1/3. Maka di sini nilai x-nya berada di antara sini. Jadi sepanjang minus 3 sampai 1/3, tidak termasuk minus 3 dengan 1/3 ya. Di antara minus 3 dengan 1/3 merupakan nilai x atau daerah penyelesaiannya. Jadi, minus 3 lebih kecil daripada x. Misalkan tadi 0. Minus 3 lebih kecil daripada 0. Sedangkan 0 lebih kecil dari 1/3. Jadi, daerah penyelesaiannya adalah x di mana x lebih besar dari minus 3. Di sebelah kanannya minus 3 berarti lebih besar. Atau x lebih kecil daripada 1/3. Di mana x elemen real. Selanjutnya, sifat yang kedua, nilai mutlak lebih besar dari A, maka
penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari minus A atau X lebih besar daripada A. Caranya yaitu kita kembali ke definisinya, kemudian yang di atas X lebih besar daripada A. X-nya lebih besar daripada 0. Kemudian, jika X-nya lebih kecil daripada 0, maka minus X lebih besar daripada A. Ingat, jika lebih kecil, maka dia minus X. Jadi minus X lebih besar daripada A. Kemudian di sini kita jadikan positif X. Caranya adalah dikalikan dengan minus 1. Minus X kali minus 1 sama dengan positif X. A dikali minus 1 sama dengan minus A. Jangan lupa, jika dikalikan dengan minus, maka di sini berubah dari positif, dari lebih besar, berubah menjadi lebih kecil. Jadi dapat X lebih kecil dari minus A. Selanjutnya, contohnya dengan menggunakan sifat kedua. Nilai mutlak 2 dikurang X lebih besar daripada 4. Nah, yang pertama dia jika nilainya positif. 2 dikurang X lebih besar daripada 4, 2-nya dihilangkan, diubah menjadi 0, maka dikurang 2. Jadi tinggal minus X. 4 dikurang 2. Didapat minus X. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dikalikan dengan minus, yang positif berubah menjadi negatif, yang negatif berubah menjadi positif. Lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Selanjutnya, 2 dikurang X lebih kecil dari minus 4. Maka didapat minus X lebih kecil dari minus 4 dikurang 2. Minus X lebih kecil dari minus 4 dikurang 2 sama dengan minus 6. Dikali lagi dengan minus 1, yang negatif berubah menjadi positif. Kemudian lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Maka didapat X lebih besar dari 6. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil dari minus 2 dan X lebih besar daripada 6. X elemen real. Sifat yang ketiga, nilai mutlak X lebih kecil daripada A. Maka X lebih besar dari minus A lebih kecil daripada A. Contoh. Definisinya ya, kita kembali ke definisi lagi. Di sini X lebih kecil dari A. Kemudian, jika nilainya positif, jika nilainya negatif, maka minus X lebih kecil daripada A. Kemudian dikali dengan minus 1. Dikali dengan minus 1, sehingga yang negatif berubah menjadi positif, positif berubah menjadi negatif, lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Jadi dapat X lebih besar dari minus A. Nah, jika dibuatkan garis bilangannya, pertama, X lebih kecil daripada A. X lebih kecil dari A atau A lebih besar dari X. X lebih kecil daripada A, artinya nilai X berada di sini. Karena dia lebih kecil daripada A, berarti himpunan penyelesaian X berada di sebelah kiri A. Selanjutnya, X lebih besar dari minus A. Artinya, daerah penyelesaian X berada di sebelah kanan minus A. Daerah penyelesaiannya berada di tengah-tengah. Sehingga dapat seperti ini. Minus A lebih kecil daripada X, sedangkan X lebih kecil daripada A. Maka didapat seperti ini. Contoh dan pembahasan 3.
nilai mutlak 2x dikurang 5 lebih kecil daripada 1. Kita jadikan seperti ini. 1 positif sebelah kanan, yang sebelah kiri negatif. Sama tadi dengan ini, negatif A. Nilai mutlak x lebih kecil daripada A. Sebelah kanan positif, yang sebelah kiri negatif. Selanjutnya adalah, di sini yang pertama, minus 5 dijadikan 0. Jadi ditambah dengan 5. Jadi minus 5 ditambah 5. Jika di tengahnya ditambah 5, maka ruas kanan dan ruas kiri harus juga ditambah 5. Minus 1 ditambah 5 sama dengan 4. Kemudian minus 5 ditambah 5, 0. Bersisa 2x. Kemudian 1 ditambah 5 sama dengan 6. Selanjutnya, di tengah-tengah kita ubah menjadi x saja. Maka supaya jadi x, kita bagi dengan 2. Ruas kanan di tengah dibagi 2, di sebelah kanan dibagi 2, di sebelah kiri juga dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 2x bagi 2 sama dengan x. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih besar daripada 2 dan lebih kecil daripada 3. X elemen real. Contoh 1 dan contoh 2 dan contoh 3, kita juga bisa menggunakan sifat yang pertama. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.